Saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Anda tadi masuk gereja lewat pintu sana atau lewat pintu sini atau lewat pintu sana. Saya akan sensus dulu. Siapa yang masuk gereja lewat pintu depan sana, angkat tangan. Wow, sebagian besar ya. Siapa yang masuk dari pintu ini? Biasanya sepuh-sepuh lewat pintu ini. Hampir tidak ada. Siapa yang masuk dari pintu sana? Oh, yang kur, ya oke. Bapak Ibu, kalau Anda dan saudari-saudara anak-anakku, kalau Anda keluar dari pintu ini, kemudian melihat ke atas, di sana ada kamar-kamarnya Romo, dan depan kamar itu ada sky park. Wah, gaya ya, taman langit. Jadi ada tembok pembatas lorong, saya tambahi dengan besi rak besi ke depan 70 cm, dan di sana saya tempatkan pot-pot untuk aneka tanaman. Saya senang ketika bangun pagi saya melihatnya. Kalau ada yang kering saya menyiramnya. Sore hari juga duduk-duduk mempersiapkan khotbah sambil melihat, seger loh. Seringkali orang bertanya pada saya, Romo, sudah berbuahkah anggurnya? Jadinya hijau apa merah? Atau Romo, anggreknya yang dulu akhirnya kuning apa ungu Romo? Aku tidak sampai berpikir pada bunga atau buah, dan itu indah. Saya senang ketika Lombok sudah mulai berbuah. Ada Lombok yang indah-indah, dari hijau menjadi kuning, menjadi orange, menjadi merah. Sekarang merah, berarti sudah semakin tua. Atau yang tumbuh dari ungu, kalau sudah tua menjadi merah. Saya suka tanam Lombok walaupun tidak suka memanennya. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini Injil bacaan pertama juga berbicara soal pertumbuhan. Yang saya nikmati dengan bertanam adalah ketika saya keluar dari kamar dan kemudian membuka semaian Lombok saya yang di pot, dan saya ungkep dengan pot yang lain. Pagi-pagi saya buka, kemarin belum tumbuh, sekarang sudah tungul-tungul, tingil-tingil, sudah muncul pucuknya. Saya tutup lagi. Besok atau seringkali gatal, sore juga tak buka lagi. Sekarang sudah membuka kelopaknya. Saya gembira dengan pertumbuhan itu, saudari-saudara, walaupun saya tidak pernah melihat kapan dia mulai tumbuh dan jalannya seperti apa tumbuh. Tetapi saya heran, saya gumun, dan itu sudah cukup bagi saya untuk mensyukuri ini Gusti Allah sing nuwuh kewit iki. Ini pasti Tuhan yang menumbuhkan tanaman ini. Amin. Anda pasti punya pengalaman-pengalaman dunia pertanian, dunia tanam menanam, apalagi masa pandemi ini. Saudari-saudara yang dicintai Tuhan, ada seorang yang mengungkapkan dalam sebuah nyanyian begini. I see trees of a green, red roses too. I see them bloom for me and for you. And I'm thinking to myself, what a wonderful world. The color of the rainbow, so pretty in the sky, also on the faces of people going by. I see friends shaking hands saying, how do you do? They really saying, I love you. Bagus sekali ya lagunya, puji Tuhan. Orang nepui Romo Agus nih memuji keindahan gitu kan. Saya melihat hijaunya pohon dan bunga yang mekar, bunga mawar yang mekar. Saya melihat mereka bertumbuh berbunga untuk aku dan untukmu. Dan saya berpikir betapa indah dunia ini. Luar biasa ya. Bait kedua tadi saya lompati, tetapi the color of the rainbow, so pretty. The color of the rainbow, so pretty in the sky. Warna-warni pelangi sangat indah
di langit. Are also on the faces of a people going by. Wajah-wajah yang lalu lalang, ya, wajah-wajah indah yang lalu lalang. I see friends shaking hands saying, how do you do? Aku melihat orang-orang yang saling bersalaman dan mengatakan, ayo apa kabar? Luar biasa ya perjumpaan yang menggembirakan itu. How do you do? They really saying I love you. Mereka sesungguhnya mengatakan aku mengasihimu. Oh, luar biasa. Nah, saudara-saudara, hari ini firman mengajak kita untuk bergembira. Firman mengajak kita untuk pede. Firman mengajak kita untuk berbesar hati. Bahwa kalaupun kita seringkali merasa bahwa aku ki kok ora maju-maju toh ring ngimani Gusti Allah. Aku kok gak maju-maju itu mengimani Gusti Allah. Maju. Pasti. Karena roh Allah itu memberi pertumbuhan yang bahkan kita tidak merasakan seperti benih tadi loh. Sudah tumbuh. Dan aku tidak melihatnya bahwa dia bertumbuh. Nyatanya dari 1 cm menjadi 3 cm. Dan pertumbuhan itu bisa dilihat bukan prosesnya, tetapi tiba-tiba atau ketika berjumpa. Contoh, seringkali karena Anda itu penderek dalam Gusti Yesus, sekolah di sekolah yang tidak Katolik, teman-teman Anda segan karena melihat Anda mungkin punya moralitas yang baik. Banyak loh ya didengarkan ketika mengatakan sesuatu di rembuk RT atau apa. Ini adalah perkembangan iman saudari-saudara. Atau juga saya di suatu kereta dari Jogja ke Jakarta bersamaan dengan seorang ibu. Kereta kan jejer dua-dua. Nah, ngobrol akhirnya saya mengatakan saya seorang Romo dari gereja Katolik. Lalu ibu itu sangat respek. Oh, Romo. Terima kasih, maaf Romo, saya tadi tidak tahu. Enggak apa-apa ibu. Teruskan ibu. Romo, tetangga saya itu Romo, suami istri bendino padu Romo. Koyo ancaman-ancaman arep perang. Saya sering dengar dari rumah. Kamongko padahal Katolik. Wah, cilaka. Jadi rupa-rupanya Katolik itu diletakkan pada martabat tertentu. Dia pun yang tidak Katolik tidak rela bahwa pasutri Katolik rame padu. Loh, luar biasa toh. Jadi lihatlah, iman itu bertumbuh saudari-saudara. Maka saya ingin mengatakan kepada Anda, jangan pernah putus asa, jangan pernah ngelokro, jangan pernah rasane ratau mundak-mundak tak ninggal keiman kepercayaanku wae. Enggak. Kita semua bertumbuh. Amin. Bertumbuh saudari-saudara. Apakah Anda merasa bahwa menjadi orang tua mau mandek wae ra iso memberi teladan anaknya? Enggak. Pasti Anda bertumbuh, semakin dewasa, semakin menep, semakin mengendap. Apakah Anda anak-anak, para remaja dan kaum muda lalu merasa tidak punya kualitas walaupun sering berdoa, sering ikut latihan kur, sering bergaul dalam himpunan, dalam kekeluargaan seiman? Enggak. Anda bertumbuh, saudari-saudara, bertumbuh, dan pertumbuhan itu dari Tuhan. Apakah masih ada banyak dosa? Masih. Padha karo Romo Agus. Ning dosa lan kesalahan kuwi tidak menghentikan niat kita untuk semakin bertumbuh dalam Tuhan. Amin. Ini penghiburan loh ya bagi Anda yang merasa bahwa aku ora layak, aku ku akeh dosane. Bukan rapopo, ayo didandani ning luwih saka kuwi, ayo mengalami Allah yang terus memimpin dalam pertumbuhan iman kita. Dan itu dinyatakan baik bacaan pertama, kedua maupun ketiga. Mari kita petani satu persatu menutup khotbah hari ini. Yang pertama, bacaan pertama. Tuhan Allah bersabda, aku sendiri akan mengambil sebuah carang dari puncak pohon aras yang tinggi dan menanamnya. Aku mematahkannya dari pucuk yang paling ujung dan yang masih muda, dan aku sendiri akan menanamnya di atas sebuah gunung yang menjulang tinggi ke atas.
di atas gunung Israel yang tinggi akan kutanam dia, agar ia bercabang-cabang dan berbuah dan menjadi pohon aras yang hebat. Segala macam burung dan yang berbulu bersayap tinggal di bawahnya. Mereka bernaung di bawah cabang-cabangnya. Dari pucuk kecil Allah menumbuhkan kehidupan. Dari sesuatu yang tidak misro, tidak dihitung karena sepelenya, Tuhan sungguh bisa menjadikan sesuatu menjadi indah, bertumbuh karena Allah menumbuhkan. Dan itu adalah Anda, dan itulah anak cucu Anda, dan itulah Anda dan teman-teman dan seterusnya. Syukurilah itu saudari-saudara. Bacaan Injil sangat jelas bagi kita. Beginilah hal kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun dan benih itu mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Luar biasa ya. Jadi pertumbuhan dari Tuhan, dan bahkan kita sendiri tidak merasa. Kita hanya bertekun, kita hanya taat, kita hanya disiplin dalam iman. Kita melakukan pujian, kita berdoa, kita beribadah, kita beramal, kita nolong orang lain, kita sumadulur. Dan Allah menumbuhkan itu dalam kedewasaan yang berkenan pada Allah. Dengan kelepretan-kelepretan dosa dan kesalahan kita. Apa-apa, Tuhan akan menyempurnakan itu. Lihat bacaan kedua pun bahkan Paulus itu seperti kita. Paulus ini kepada jemaat di Korintus, saudara-saudara, kami senantiasa tabah meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah. Dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Paulus merindukan untuk menetap pada Tuhan, tetapi ia dalam tubuh manusia yang harus bertahan dengan ketabahan, dengan kecenderungan-kecenderungan yang tidak baik. Tetapi tetap berharap Allah yang menguasai juga terhadap apa yang menjadi kecenderungan buruk kita. Maka berbanggalah, dipelihara oleh Tuhan, ditumbuhkan oleh Tuhan. Dan kita berdoa untuk mereka yang sedang bertumbuh dalam iman. Saya ingin mengintensikan untuk anak-anak, untuk remaja, untuk orang muda kita. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad.